Halo Bung Rocky, ketemu lagi Bung Rocky. Saya jujur bingung mau nanya Anda soal Anda itu bagaimana nanyanya ya soal pajak ini, dirijen pajak itu. Kemarin kan kita rame mempersoalkan fenomena gunung esnya dari Rafael Alun ya gitu. Ternyata memang sekarang udah muncul itu bukan bukan lagi fenomenanya, bukan fenomena gunung esnya udah muncul gitu karena ternyata Ibu Sri Mulyani sekarang lagi anggot-anggotan lagi media juga nyebutnya Bu Sri Mulyani ngamuk karena ternyata yang suka pamer harta kekayaan itu bukan hanya Rafael Alun, tapi Dirjen Pajaknya juga yang ditugaskan oleh Sri Mulyani untuk membereskan urusannya Rafael Alun. Nah, silakan deh Bung, saya pusing mau ngomong apa ini soal Kementerian Keuangan ini. Oke, kita mulai dari filosofi pajak. Apa sebetulnya pajak itu? Pajak itu adalah cara biadab untuk mempertahankan peradaban. Kan nggak ada orang yang mau dipajaki sebetulnya kan. Tapi demi peradaban, demi keadilan sosial mesti ada pajak tuh. Jadi ini hal yang dihindari di mana-mana untuk bayar pajak tuh. Tetapi ada dalil lain bahwa nggak mungkin keadilan itu diperoleh kalau tidak ada semacam paksaan pada orang yang berpunya untuk membayar lebih demi subsidi pada orang yang kurang. Nah itu yang saya rumuskan dengan singkat tadi, pajak cara biadab untuk mempertahankan peradaban tuh. Yang terjadi sekarang justru kebiadabannya yang dipamerkan melalui kekayaan yang diperoleh tentu dari pajak yang dia peras yang harusnya tiba pada rakyat. Nah, Sri Mulyani ada di dalam dilema itu. Kita tahu Sri Mulyani, saya tahu jalan pikiran Sri Mulyani, teman saya dia, yaitu austerity, kejujuran, integritas, semua yang diucapkan itu jadi omongan yang kosongnya gede banget hari ini nih. Dia kaget bahwa Zong ya, ya. Tom jadinya kan. Jadi bayangkan misalnya kalau kita lihat hierarkinya, oh iya dari eselon 3, kalau eselon 3 itu udah pamer kemewahan, pasti eselon 2 lebih gila lagi, pasti eselon Yes, 1 lebih gila lagi. yes. Kan cuman ini soal terintip nggak oleh netizen. Nah, kita tahu netizen itu semacam CCTV yang ada di sudut kota tuh. Mata netizen itu lihat sedikit ada gambar yang agak aneh, dia search. Ini siapa? Oh ternyata mukanya muka Dirjen Pajak. Tapi ini juga berlanjut sampai ke atas sebetulnya tuh hierarkinya tuh. Perkawinan putra putri presiden itu juga mewah banget. Yang hadir siapa? Ya pembayar pajak besar. Apakah mereka betul bayar pajak sebetulnya atau sekedar kasih hadiah yang harusnya juga diverifikasi oleh Ibu Sri Mulyani. Kalau anak presiden dapat hadiah, apakah itu betul-betul hadiah keluarga, hadiah kerabat, atau hadiah politik, hadiah bisnis? Kan sampai di situ. Sri Mulyani juga mesti periksa itu, bukan karena kecurigaan, tapi demi profesionalitas itu kok berlebihan ya. Ada yang diterima oleh keluarga presiden, ada apa di situ tuh? Itu yang kita mau tagih dari Sri Mulyani supaya dia nggak jadi tolol secara moral, kan begitu kan? Secara intelektual ya benar ya dia pintar Ibu Sri Mulyani, tapi secara moral dia tolol juga karena berkeluh kesah untuk hal yang dia tahu di depan mata tuh, lalu lintas fraud, lalu lintas insider trading ada di depan mata Sri Mulyani. Kalau cuma motor gede mondar mandir itu kelihatan kelihatan sama kamera handphonenya netizen. Tapi lalu lintas penyelundupan surat izin, LC segala macam, manipulasi di pasar modal, jual beli info untuk naikin saham-saham bodong itu ada di depan Sri Mulyani itu dan dia tahu itu dia nggak ngapa-ngapain. Ini kan gila tuh. Jadi bukan yang terlihat, justru yang tak terlihat yang lebih berbahaya. Yang tak terlihat itu udah kerja netizen lah, dengan mudah netizen tahu ini nomor begini ini bohong. Yang sana itu memang punya rekening yang disembunyikan dibagi-bagi anak-anaknya tuh. Kenapa dia tahu ya? Dia teman SMA-nya, dia tahu kartu kredit bapaknya dikeluarin. Jadi bagian-bagian ini yang kita anggap bahwa Ibu Sri Mulyani udah kelebihan, udah apa namanya ketololan moralnya udah kelebihan. Satu-satunya caranya mundurkan diri itu. Dia akan dicatat sebagai menteri yang pintar secara intelektual tapi bodoh secara moral tuh. Saya mengucapkan ini bukan pada Sri Mulyani sebagai teman saya, tapi sebagai menteri keuangan gitu. Ya, 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 ini penting, mesti clear, mesti clear ya. Karena kalau kita ngomong kebijakan Pak Presiden itu kita bukan ngomong Pak Jokowi sebagai pribadi. Begitu juga ketika Ya, kita ngomongin kebijakan di Kementerian Keuangan, kebijakan Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, bukan Ibu Sri Mulyani sebagai pribadi gitu ya. Jadi tidak ada persoalan personal di sini ya, Bung Rocky. nggak ada sama sekali nggak. Urusan publik itu kita bersihkan. Ini soal soal logika, soal kontrol kebijakan, soal ide keadilan sosial, ide keterbukaan. Semua itu yang kita ajarkan kepada publik melalui FNN, lain dengan channel lain yang isinya menghajar pribadi orang dan dilakukan secara monolog itu. Itu kan
Jadi beda antara yang kita ucapkan di sini dengan yang diserbukan ke kita melalui para corot. Sorry ya, corot itu kan ada di mana-mana, ada di semua Ya, ya. sudut samping. Dan anehnya begini ya, yang Bung nggak Rocky. berani untuk mengucapkan ya. yang aneh sekarang itu tadi sebenarnya menurut saya mereka sendiri sebenarnya nggak punya kok batasan moral itu. Mereka sudah tidak bisa membedakan mana yang benar mana yang salah. Kenapa? Karena sebenarnya para netizen itu tadi kalau kita mau ngomong ya nggak canggih-canggih amat karena mereka ini hanya rajin saja karena orang-orang ini sebenarnya yang dikenal dengan fenomena flexing kan sekarang. Jadi bagaimana mereka senang sekali memamerkan kekayaannya di media sosial begitu. Dan mereka sudah tidak bisa membedakan bahwa lu itu nggak pantas dengan jabatan lu seperti itu dan lu memamerkan kekayaan seperti itu. Tapi itu tetap dilakukan oleh mereka gitu. Jadi ini orang-orang yang apa namanya munggah balik apa kere munggah balik ya betul itu. Ya munggah balik yang apa itu poin Anda dirjen pajak orang tahu fungsi Anda adalah narik pajak balikin pada rakyat. Narik pajak dari siapa? Ya dari orang kaya. Itu siapa ya ke orang miskin kan begitu prinsip pajak, masa dari pajak dari orang miskin buat subsidi orang kaya. Jadi sekarang orang lihat lalu motormu Anda itu apa, dapat dari siapa? Oh motor saya ini dapat dari orang miskin, nggak mungkin. Motornya pasti dapat dari orang kaya dalam bentuk apa, penyelundupan pajak atau dibilang ini saya beli sendiri ya, tapi ngapain you pamerin gitu. Dan orang nggak pernah ada orang yang percaya bahwa pejabat-pejabat ini nggak korup, nggak ada buyback atau segala macam titipan-titipan tuh. Jadi fenomena pamer kekayaan ini itu pun udah bertentangan dengan ideologi dari Sri Mulyani di dalam ekonomi, di dalam perencanaan itu austerity, penghematan. Kalau orang naik moge itu paling nggak dia keluarin mungkin 30 juta sehari itu untuk bensin, untuk pamer, untuk makan segala macam itu, dan pasti dia akan libatkan juga polisi untuk kawal mereka kan. Itu biaya ngawal polisi itu berapa kan. Ini soal yang simpel aja dihitung oleh Sri Mulyani, tapi Sri Mulyani juga karena ketololan mampu lagi untuk membaca itu, disibukkan oleh soal demokratis bagaimana tuh upaya untuk bridging APBN yang bolong karena dipaksa terus oleh presiden dia yang juga tamak di dalam itu tuh. Jadi Mulyani sibuk bicara tentang makro, sementara aparatnya itu berupaya untuk narik keuntungan dari sistem perpajakan kita yang amburadul. Jadi bagian moralnya tidak diasuh oleh Sri Mulyani, dia sibuk dengan soal yang besar-besar itu dengan angka-angka makro itu. Ini bahayanya. Jadi sebetulnya kesibukan Sri Mulyani untuk memikirkan bangsa ini dari upaya untuk menyelamatkan diri dari jebakan utang itu membuat moral hasad bagi aparatnya. Jadi Sri Mulyani bicara tentang capaian makro dan potensi membayar hutang segala macam, tapi yang di bawah itu yang harus dia urus secara etis, secara moral dia nggak lakukan. Padahal kita tahu Sri Mulyani selalu datang dengan prinsip ethics first. Jadi bagian inilah yang kita ajukan sebagai masalah dilema Sri Mulyani itu, yang harusnya dia bisa putuskan dengan mundurkan diri. Kalau nggak ya apa intinya di ujung dengan Pak Jokowi, Sri Mulyani bagian juga dari kemaksiatan moral publik maksud saya tuh, yang dia temukan. Oh ternyata ini, iya ternyata begitu. Hal yang sebetulnya ternyatanya lebih jauh lagi tuh. Ya. Nah, jadi ini memang menarik. Netizen saya membuat dikirimi sebuah semacam meme gitu, disebutkan bahwa definisinya seperti ini. Kalau itu zakat itu dari orang kaya diberikan kepada orang miskin. Tapi kalau pajak itu dari orang miskin diberikan kepada orang kaya. Dalam hal ini petugas pajaknya yang kaya-kaya gitu sekarang. Jadi bayangkan sinisme itu udah masuk dalam batin rakyat tuh. Dan dulu saya pernah terangkan bagaimana di Prancis itu menteri keuangannya itu diolok-olok dengan hanya menggambarkan hitamnya siluet, karena si menteri ini memang bego, dia nggak tahu cari uang dari mana, maka rumput yang masih hijau pun dipajakin, sandal jepit yang masih baru di rumah rakyat dipajakin tuh. Namanya Etienne Siluet, karena pers ngamuk maka dia cuma digambarkan sebagai hitam putih. Nah Sri Mulyani juga potensi untuk disebut sebagai SMI Sri Mulyani, menteri yang semacam itu, menteri siluet doang tuh, karena dia
digambarkan sebagai orang yang ya kayak nggak ngerti apa-apa soal moral. Padahal kita tahu dari awal Sri Mulyani masuk ke dalam kabinet untuk memperbaiki moral dari petugas pajak sebetulnya. Dasarnya itu. Jadi udah netizen udah bisa kasih cap bahwa Indonesian siluet adalah Sri Mulyani itu. Nah, siluet SM juga S depannya S juga siluet. Mbak siluet. Oke, tapi sekali lagi juga menunjukkan mereka tidak peka ya. Mereka menggunakan nama ini Dirjen Pajak ini. Kalau klub motornya Belasting Rider, gitu ya. Dan kalau kita tahu kan sebenarnya istilah Belasting ini sejak zaman dulu, waktu kan sejak zaman Belanda ini soal yang sensitif. Gitu. Tadi Anda cerita di Perancis, di Indonesia punya sejarah itu di Sumatera Barat tahun 1908 kalau tidak salah ada pemberontakan yang karena Belasting ini, Bung Rocky. Iya, itu kan membebani rakyat. Itu masa naik sepeda doang dikasih pajak lampu sepeda atau pajak ban sepeda itu kan. Jadi bagian ini yang jadi asas keadilan kita tuh. Sementara kita tahu bahwa blasting raider itu adalah olok-olok sebetulnya juga untuk kolonial yang hanya bisa memeras rakyat yang bahkan hanya punya sepeda dianggap mewah pada waktu itu. Sekarang justru moge itu pakai nama yang sama yang harganya jutaan kali dari harga sepeda tuh. Jadi bayangkan misalnya cara memilih nama pun tuh blasting raiders itu ya siapa yang nunggang itu siapa rakyat yang nunggang itu adalah petinggi ngapain jadi bagian ini yang mungkin orang akan satu kali bikin disertasi tentang bagaimana kedunguan itu beredar sampai tingkat elit itu bahkan dengan olok-olok netizen tetap aja ngebandel itu. Ya, jadi mereka menunggangi pajak. Ini benar-benar sebenarnya terjemahan literalnya tepat betul. Yeah. Jadi yang dia tunggangi itu semua duit dari duit pajak. Kira-kira gitu kan ya. Ya, jadi itu intinya tuh. Kita mau putar kembali bangsa ini supaya paham bahwa dari awal pajak itu bahkan dipakai oleh raja-raja untuk menguasai wilayah jajahannya yang disebut apa dulu apenase tuh. Jadi dikontrol raja itu raja mengontrol wilayahnya seberapa banyak apenase itu, upeti itu tiba di raja dan itu pasukannya itu pasti meres rakyat di daerah itu. Itu yang terjadi di dalam soal pemberontakan petani di Banten 1825 apa sekitar itu yang juga kena pajak komoditas yang sangat tinggi itu. Nah sekarang rakyat dipajaki makan di restoran itu 3 kali kena pajak tuh segala macam pajak dari situ kan. Itu yang menyebabkan kita paham bahwa kok nggak adil ya gitu. Dan ketidakadilan itu mestinya diatasi dengan konsekuensi moral yang kuat, yaitu mundur, bukan sekedar memperbaiki. Gagal kok gimana sih? Ini dasarnya tuh. Apalagi kayak yang gagal itu Sri Mulyani yang standar etiknya dia pasang tinggi langit. Saya menang juga loh melihat peristiwa ini, Bung Rocky ya. Jangan-jangan gitu. Kadang-kadang kan kita nggak ngerti ya. Jangan-jangan ini bisa menjadi pintu masuk yang jauh lebih serius ya, gitu kan persoalan pajak ini. Karena ini kan akumulatif ya. Saya kira kenapa kemudian muncul kasus ini menjadi sangat heboh dan ketidakadilan itu benar-benar nyata di depan mata publik. Iya ini, jadi ketidakadilan itu kan harusnya ada moral call. Kita bilang bikin moral call, kita nggak mau bayar pajak dipakai buat moge, pajak dipakai buat bunuh orang, pajak dipakai buat pamer-pameran. Hal yang sama berlangsung di Jerman dan Prancis sekarang. Masyarakat Jerman dan Prancis menuntut pemerintahnya untuk menghentikan pembiayaan perang di Ukraina karena itu pakai pajak mereka. Amerika juga begitu, mulai begitu. Jadi ada gerakan citizen global yang menganggap kok kita bayar pajak tapi dipakai buat permusuhan ya. Buat apa tuh? Amerika mengalami krisis ekonomi dan menganggap bagian utama dari pajak mereka dipakai oleh pemerintah Amerika untuk membombardir ikut dalam perang membantu Ukraina. Walaupun itu soal kemanusiaan, tetapi etikanya dia merasa bahwa ini ada yang disembunyikan. Tuh ngapain musuhin orang dengan pakai pajak kita tuh. Jadi ada kesadaran baru bahwa pajak itu cara biadab untuk mempertahankan peradaban memang. Karena itu kita hentikan kebiadaban itu. Jadi bagian-bagian ini yang mesti kita terangkan bagi para penunggang pajak yang kalau kita kelirukan terjemahannya blasting raiders ini supaya paham gitu. Tapi nggak mungkin mereka paham karena ini udah terstruktur dalam kepentingan konsumerisme ada di situ, kepentingan jabatan yang hierarki bisa memeras. Jadi Sri Mulyani udahlah, dia udah nggak ada cara dia untuk memamerkan lagi integritas dia. Jadi udahlah mundur aja nih. Itu lebih mulia bagimu itu kalau itu dilakukan dengan cara yang sama dan dalam tempo singkat-singkatnya.
Ya, ini ucapan dari seorang sahabat ya, Bung Rocky ya, yang masih sayang pada Ibu Sri Mulyani ya. Ya, hal yang sama Oke. juga kita ucapin pada beberapa teman di kabinet lah, terutama Pak Mahfud dan Bu Ani, yang saya kenal baik secara pribadi, secara intelektual, yaitu persahabatan di ruang privat itu kita bawa sebagai kritik di ruang publik karena mereka punya jabatan publik, itu aja. Yes, oke. Kalau urusan Pak Jokowi sudahlah ya, karena beliau juga sudah mau berakhir, jadi kita juga mau ngomong apa lagi gitu ya. Ya, kalau buat Pak Jokowi ya udahlah, siap-siap jadi pertapa tuh, dan jangan lupa hilangkan sifat arogan untuk masih mau punya ambisi untuk nentuin legacy. Nggak ada itu. Legacy itu ada urusan rakyat. Dan urusan rakyat pasti akan direstui Tuhan. Iya, dan rezeki itu yang sebenarnya yang paling baik adalah kita mulai dari 0%. Ini adalah lambang kejujuran, lambang integritas. Ya. Balik lagi ke sini. Yes, oke. Thank you, Moroki.